Bab 836 Daging Spiritual Akar Teratai Giok Salju. Manusia idiot, tidak peduli berapa banyak sampah yang kamu kumpulkan, kalian semua akan mati jika kamu tidak menyelesaikan misi dalam sebulan. Suara naga ular penghancuran hitam membuat para elit dan jenius, yang dengan bersemangat menambang, meretas, atau mengambil barang, merasa dingin. Suara itu seperti seember air dingin yang disiramkan ke atas kepala mereka. Beberapa jenius dan elit menghentikan apa yang mereka lakukan saat sensasi berbahaya memenuhi hati mereka. Belum lama berselang, mereka hampir tidak selamat dari naga ular penghancuran hitam, dan mereka hanya punya waktu 1 bulan untuk hidup. Sampah. Nan Gongseng, yang sedang memotong Skyrime bambu, merasakan wajahnya berkedut. Semua elit lain yang memotong bambu mulai bergerak lebih cepat saat urgensi muncul di hati mereka. Kucing kecil pencuri itu dengan enggan menyingkirkan belati kekaisaran pembunuh bayangan dan kembali ke bahu Zhao Feng. Kita tidak bisa membuang waktu kita di tepi luar istana Xieyang. Zhao Feng berdiri di atas rebung tinggi, dan dia memiliki perkiraan kasar tentang situasi istana Xieyang dari pemeriksaan yang dia lakukan beberapa saat yang lalu. Tidak sulit untuk mengatakan dari nada Black Destruction Serpent Dragon bahwa kedalaman istana Xieyang memiliki kekayaan yang jauh lebih besar. Namun, terlepas dari itu, hidup mereka selalu didahulukan. Jika seseorang tidak dapat melindungi diri mereka sendiri, maka tidak masalah berapa banyak sumber daya yang mereka peroleh. Zhao Feng dan Nan Gongseng menuju ke dalam istana Xieyang. Naga ular penghancuran hitam telah memberi mereka gambar kasar istana Xieyang sebelum mereka masuk. Meskipun istana Xieyang terdengar seperti istana, sebenarnya itu adalah dunia individu dengan banyak hukumnya sendiri. Tempat-tempat yang lebih penting memiliki area terlarang dewa yang melindungi mereka. Kita perlu memasuki area istana Xieyang yang lebih penting untuk menemukan kunci rantai penyegelan Yuan, serta inti dari area terlarang dewa. Cahaya dingin melintas di mata Zhao Feng. Ketika naga ular penghancuran hitam memberi mereka tugas ini dan mengancam mereka, sebuah rencana mulai terbentuk di hati Zhao Feng. Setelah rencana ini berhasil, tidak hanya semua orang akan aman, kita mungkin juga dapat melakukan serangan balik naga ular penghancuran hitam. Zhao Feng berpikir dalam hatinya. Sementara Black Destruction Serpent Dragon tak tertandingi, istana Xieyang adalah istana dewa. Jika mereka menggunakannya dengan baik, mereka mungkin memiliki kesempatan untuk melakukan serangan balik. Suara mendesing, suara mendesing. Zhao Feng dan Nan Gongseng menuju ke dalam istana Xieyang. Nan Gongseng tidak tahu bahwa pemuda berambut ungu di sebelahnya sudah memiliki garis besar rencana berani untuk menghadapi naga ular penghancur hitam. Keduanya berhenti setelah terbang beberapa puluh mil lagi. Ada jalan setapak menuju beberapa pot bunga dan pavilion yang terbuat dari batu berkilauan. Flashing Emerald. Zhao Feng segera mengenali bahan aneh ini. Flashing Emerald adalah material teratas untuk membuat senjata, dan itu bisa memperkuat kekuatan senjata. Itu sangat langka di dunia luar. Beberapa senjata tingkat bumi tingkat atas membutuhkan Flashing Emerald, dan di sini senjata itu digunakan untuk membuat jalan setapak di istana Xieyang. Ayo pergi. Zhao Feng menahan godaan dan memimpin Nan Gongseng lebih jauh. Mereka bertemu banyak godaan dan keberuntungan lainnya di sepanjang jalan, dan mereka hampir ingin berhenti dan mengambil beberapa. Jangan terburu-buru, pasti ada kekayaan yang lebih besar di dalam istana Xieyang. Petik 2. Zhao Feng menarik napas dalam-dalam. Lagi pula, mereka baru saja memasuki istana dewa, dan semua batu bata dan bunga yang mereka lihat ini berada di tingkat paling bawah. Zhao Feng percaya bahwa harta yang benar-benar penting ada lebih jauh. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Pada saat yang sama, beberapa kelompok elit juga menuju ke kedalaman istana Xieyang. Tetapi karena hukum di istana Xieyang sangat kuat, bahkan Raja Realem Dewa Void hanya bisa melompat-lompat karena mereka tidak bisa terbang. Oleh karena itu, kecepatan mereka tidak terlalu cepat. Setengah hari kemudian, sebuah kolam yang mempesona muncul di hadapan mereka. Kolam memiliki gelombang yang bergerak melaluinya, dan ada sepetak teratai putih dengan buah teratai. Mereka bisa merasakan gelombang Yuan Qi murni bahkan sebelum mereka mendekat. Teratai putih ini jelas tidak normal, dan beberapa kelopak bunga putih bersih memancarkan cahaya putih yang menenangkan. Daun hijau di sekitar mereka juga memancarkan cahaya hijau yang menyilaukan dan memancarkan kekuatan kehidupan yang kuat. Akar teratai di kolam sehalus batu giok dan membuat orang ingin menggigitnya. Teratai langit air hijau, itu teratai langka yang legendaris.
Sekelompok terbang tepat pada saat ini. Pemimpinnya adalah seorang pria botak berjubah hitam, Jiu Wuji dari Istana 9 Kegelapan. Teratai langit air hijau. Zhao Feng dan Nan Gongsheng saling memandang dengan heran. Dalam hal kelangkaan, teratai langit air hijau dapat dibandingkan dengan teratai kristal air langit, tetapi sedikit lebih baik dalam hal efek. Namun, setidaknya ada beberapa ratus teratai langit air hijau di kolam, dengan kata lain, sebanding dengan beberapa ratus teratai kristal air langit. Semua orang yang hadir tidak bisa membantu tetapi menarik napas dalam-dalam. Kelopak teratai langit air hijau bisa digunakan untuk banyak hal. Mereka dapat membersihkan dan memurnikan jiwa, menyembuhkan luka dan racun yang tersembunyi, dan meningkatkan keberadaan seseorang. Petik 2. Buah yang dibentuk oleh teratai langit air hijau dapat membantu membentuk niat jiwa, dan itu bermanfaat bahkan untuk Raja Alam Dewa Kekosongan. Daunnya juga bisa menyembuhkan luka dengan sangat efektif. Petik 2. Mereka yang berasal dari Nine Darkness Palace sangat senang dan tergoda. Green Water Sky Lotus dapat digunakan untuk banyak hal. Kelopak bunga, buah teratai, dan bahkan daunnya memiliki efek yang bagus. Nilai keseluruhannya bahkan melebihi Sky Water Crystal Lotus. Green Water Sky Lotus dapat membantu mengkonsolidasikan kekuatan kita. Zhao Feng memutuskan untuk tinggal. Jika itu adalah sumber daya normal, dia tidak akan tinggal selama itu jika nilainya tidak terlalu tinggi. Namun, teratai langit air hijau akan berguna dalam mengkonsolidasikan kekuatan Zhao Feng dan Nan Gongsheng. Buah teratai dapat membantu Zhao Feng mengkonsolidasikan dan memulihkan maksud kaisar. Pada saat yang sama, buah teratai dapat membantu memadatkan niat jiwa Nan Gongsheng. Selain itu, kelopaknya bisa membersihkan energi jahat dari kristal dewa jahat. Seseorang harus tahu bahwa Nan Gongsheng hanya sedikit lagi dari menerobos ke tahap akhir alam dewa kekosongan. Apa akar teratai itu? Mereka yang dari Istana 9 Kegelapan berdiri di samping kolam, dan pandangan mereka tertuju pada akar teratai di kolam. Akar teratai memiliki kilau halus seperti kulit putih salju seorang dewi, itu sangat menarik. Tepat pada saat ini, kelompok lain terbang. Pemimpinnya adalah seorang gadis cantik berambut ungu. Zhao Feng mengenalinya sebagai Jilan dari salah satu dari 8 keluarga besar, keluarga Ji. Kabut ungu samar berputar di matanya saat dia memeriksa kolam, dan tubuhnya sedikit bergetar. Ini sebenarnya teratai langit air hijau? Akar teratai seputih salju yang tumbuh dengan bunga teratai langit air hijau, mungkinkah itu akar giok salju daging spiritual yang legendaris? Ekspresi Jilan berubah secara dramatis setelah pemeriksaan yang cermat. Akar giok salju daging spiritual. Sejumlah kecil orang yang hadir mengingat istilah ini, dan hati mereka bergetar. Legenda mengatakan, akar giok salju daging spiritual dapat menciptakan tubuh fisik yang tiada taraf. Menurut catatan kuno, beberapa ahli menggunakan akar giok salju daging spiritual untuk membentuk tubuh fisik mereka, dan peluang mereka untuk menerobos ke alam cahaya mistik 2 kali lebih tinggi dari seseorang dengan tubuh normal. Banyak orang mulai berdiskusi dengan kaget. Akar giok salju daging spiritual tidak memiliki banyak efek dalam meningkatkan kekuatan mentah atau kultivasi seseorang, tapi itu terlalu berguna, itu bisa menciptakan tubuh fisik yang jauh lebih kuat dari manusia normal. Aku harus mendapatkan akar giok salju daging spiritual itu. Sebuah cahaya melintas di mata Zhao Feng. Akar giok salju daging spiritual sangat penting baginya, dan bukan hanya karena teknik penguatan tubuhnya. Bab 837 mengubah sikap. Di sebelah kolam, orang-orang dari Istana 9 Kegelapan dan keluarga Ji menahan napas saat mereka dipenuhi dengan godaan. The Green Water Sky Lotuses dan Spiritual Flash Snow Jade Roots adalah sumber daya legendaris yang bahkan jarang dilihat, apalagi digunakan. Green Water Sky Lotus memiliki banyak kegunaan sementara akar giok salju daging spiritual memiliki kemampuan yang mendalam untuk menciptakan tubuh yang sempurna. Relatif, akar giok salju daging spiritual sedikit lebih berharga karena memiliki kemampuan unik itu, tetapi kegunaan keseluruhan dari teratai langit air hijau lebih tinggi karena mereka dapat meningkatkan keadaan keberadaan seseorang dan menyembuhkan luka. Begitu banyak teratai langit air hijau kita kaya? Seorang anggota keluarga Ji dipenuhi dengan kegembiraan saat dia terjun ke kolam hijau. Cepat, seorang jenius dari Nine Darkness Palace tidak bisa menahannya dan meraih teratai langit air hijau. Ekspresi Jiu Wuji dan Jilan sedikit berubah, tetapi mereka tidak bisa menghentikan bawahan mereka. Lapisan air hijau yang menyilaukan muncul saat gelombang air keluar dari kolam.
Dua jenius yang akan mendekati Green Water Sky Lotus dikirim terbang. Dua raja jenius setengah langkah itu mengeluarkan darah di udara. Aliran hijau air di kolam tampaknya memiliki kesadarannya sendiri saat semburan air melesat ke arah dua jenius itu. "Tolong aku!" Kedua jenius itu berjuang di udara dengan ketakutan. Jiu Wuji mencibir dengan dingin saat dia meraih dengan tangan hitam pekat dan menarik punggung elitnya, sedangkan Jilan mengeluarkan cambuk perak dan membungkus si jenius dari keluarganya seperti ular yang gesit. Namun, dia sedikit lebih lambat, dan kecerdasan keluarganya diliputi oleh pusaran air hijau. Arg, bagian bawah dari jenius itu tercabik-cabik oleh pusaran air hijau, dan kemudian seluruh tubuhnya dimangsa. Jilan merasakan kekuatan tarikan yang luar biasa, dan tubuhnya bergetar. Dia hampir ditarik oleh kekuatan pusaran air hijau. Karena kejeniusan itu telah tercabik-cabik, dia dengan mudah mengambil cambuknya kembali. Wajah Jilan putih pucat, dan dia menghela napas. Kekuatan yang tidak diketahui di dalam kolam hijau pasti memiliki kemampuan untuk melahap Raja Alam Dewa Kekosongan. Alasan mengapa Zhao Feng, Jiu Wuji, dan teman-temannya tidak melakukan apa-apa lebih awal adalah karena mereka merasakan aura roh air yang kuat di dalam kolam. Semua orang di sekitar kolam terdiam beberapa saat. Mereka dari Istana Sembilan Kegelapan dan keluarga Ji tercengang, dan kaki mereka menjadi dingin saat mereka mundur dari kolam tanpa sadar. Dua yang baru saja diserang adalah Raja Setengah Langkah. Jiu Wuji berhasil menyelamatkan seseorang karena kekuatan pertempuran, pengalaman, dan refleksnya yang kuat. Di sisi lain, jenius dari keluarga Ji meninggal, dan tidak ada yang tahu di mana tubuhnya akan berakhir. Itu membuat hati seseorang menjadi dingin. Kolam itu tampaknya memiliki kesadarannya sendiri, yang secara otomatis akan menyerang target manapun. Kekuatan tak dikenal apa yang bersembunyi di kolam? Mereka dari Istana Sembilan Kegelapan dan keluarga Ji menatap ke kolam hijau dan berdiskusi dengan suara rendah. Pada saat ini, permukaan kolam kembali menjadi tenang, dan terlihat seperti kolam biasa. Seperti yang saya duga, kolam ini tidak hanya memiliki kesadarannya sendiri, gumam Zhao Feng saat senyum tipis muncul di wajahnya. Dia dan Nan Gongseng adalah yang pertama tiba, tetapi mereka berdiri di samping kolam dan tidak melakukan apapun. "Tuan Zhao, bisakah Anda memberi kami satu atau dua petunjuk tentang kolam itu?" Jilan dengan rendah hati bertanya kepada Zhao Feng. Rasa syoknya masih belum mereda. Pemuda berambut ungu yang tersenyum tampaknya memiliki kemampuan untuk melihat dan mengendalikan segala sesuatu di dunia. Mendengar pertanyaannya, kedua kekuatan berbalik ke arah Zhao Feng. "Ini sangat sederhana," kata Zhao Feng dengan tenang. "Segala sesuatu di dunia ini memiliki semangat. Setelah tinggal di lingkungan yang luar biasa untuk waktu yang lama, roh Yao berelemen air yang kuat terbentuk." Petik 2. Roh Yao berelemen air. Semua orang berhenti saat mereka mulai berpikir. Sederhananya, kolam itu sendiri adalah makhluk hidup. Mata Zhao Feng berbinar. Begitu dia mengatakan itu, riak air muncul di permukaan kolam seolah-olah itu membalas Zhao Feng. Kejutan melintas di wajah Jiu Wuji. Kolam itu sendiri adalah eksistensi yang kuat, dan kekuatan yang terkandung di dalamnya cukup untuk merobek Raja Alam Dewa Kekosongan, namun Zhao Feng, yang merupakan alam inti asal yang sangat sedikit, bisa melihat kedalamannya. Hal ini membuat Jiu Wuji semakin waspada terhadap Zhao Feng. "Duo iblis berambut ungu, apa kamu punya cara untuk mendapatkan teratai langit air hijau?" Jiu Wuji bertanya dengan nada yang dalam. Dia telah bertarung dengan keduanya sebelumnya, dan dia tahu bahwa duo iblis berambut ungu tidak pernah dirugikan. Aku sedang berpikir." Zhao Feng bertindak seolah-olah sedang berpikir keras, yang membuat Jiu Wuji dan teman-temannya merasa tidak bisa berkata-kata. Zhao Feng mungkin sudah memikirkan sesuatu tetapi tidak ingin mengatakannya, atau mungkin dia belum mengkonfirmasi metodenya dan ingin memeriksanya sedikit lagi. Mereka dari Istana Sembilan Kegelapan dan keluarga Ji berdiri di samping kolam untuk sementara waktu sambil memikirkan apa yang harus dilakukan. "Kita mungkin bisa menggunakan cambuk untuk mengambil teratai langit air hijau sehingga, bahkan jika kita tidak berhasil, tidak akan ada bahaya," kata seorang elit tua dari Istana Sembilan Kegelapan, dan Raja Setengah Langkah yang cambuk menonjol. Raja Setengah Langkah berseru saat cambuk perak metalik gelapnya menjadi puluhan meter dan melesat ke arah salah satu teratai langit air hijau. Sama seperti cambuk perak metalik gelap hendak meraih teratai langit air hijau. Riak air menyembur keluar dari kolam dan mendorong cambuk perak metalik gelap itu menjauh.
Pada saat yang sama, gelombang air yang kuat mengalir di sepanjang cambuk. Raja setengah langkah yang memegang cambuk dikirim terbang, dan dia meludahkan seteguk darah saat dia langsung terluka parah. Dia tidak bisa berdiri untuk waktu yang lama. Roh air di dalam kolam terlalu kuat. Akan sangat sulit untuk melawannya tanpa kekuatan tempur seorang kaisar. Alis Jiu Wuji berkerut saat ekspresinya menjadi serius. Mereka yang berasal dari Istana Sembilan Kegelapan dan keluarga Ji kemudian memikirkan banyak cara lain untuk mendapatkan teratai langit air hijau, seperti mengalihkan roh air di kolam atau menggunakan api untuk melawannya. Beberapa bahkan mencoba membuang seluruh kolam. Namun, semua metode ini gagal dan menghasilkan serangan balik kolam hijau. Kolam itu sendiri adalah makhluk hidup yang memiliki kecerdasan. Ia dapat mendengar apa yang Anda semua katakan, jadi mengapa ia hanya duduk di sana dan membiarkan Anda melakukan apa yang Anda inginkan? Zhao Feng mengejek. Mendengar itu, Jiu Wuji menjadi sedikit marah dan merasa tidak punya wajah. Dia adalah elit dari generasi yang lebih tua. Kapan seorang junior pernah berbicara dengannya seperti itu sebelumnya? Tuan Zhao benar. Untuk menangani kolam, kita perlu memperlakukannya sebagai makhluk yang memiliki kecerdasan dan menemukan kelemahannya. Jilan mempercayainya, dan Jiu Wuji menekan amarah di dalam hatinya. Dia tahu bahwa itu bukanlah pilihan yang bijaksana untuk menyinggung duo iblis berambut ungu. Dia sudah dikalahkan sekali dalam pertarungannya melawan mereka sebelumnya. Namun, kata-kata Zhao Feng memberi mereka beberapa hal untuk dipikirkan. Karena kolam ini adalah makhluk hidup dengan kecerdasan, itu pasti memiliki jiwa, dan tidak dapat menghindari serangan jiwa. Senyuman muncul di wajah cantik Jilan. Maksud Anda? Mata Jiu Wuji berbinar saat dia mengerti apa yang dipikirkan Jilan. Zhao Feng mengungkapkan ekspresi pujian dan menganggukkan kepalanya. Karena kolam ini adalah makhluk cerdas, dan mereka tidak bisa menembus kekuatan elemen airnya yang kuat, lalu mengapa tidak mencoba metode lain dan menargetkan jiwa? Meski kolam hijaunya kuat, bukan berarti jiwanya juga kuat. Lagi pula, meski memiliki kecerdasan tertentu, itu tetap saja sebuah kolam. Jilan dan Jiu Wuji segera bekerja sama. Mata bintang ungu, rambut ungu Jilan tertiup angin saat matanya tampak berubah menjadi bintang dan menembakkan sinar terang kekuatan jiwa. Dalam sekejap ini, semua jenius dan elit di dekatnya merasakan aura yang menakutkan saat ilusi dibebankan ke jiwa mereka. Mata bintang ungu Jilan mengkhususkan diri pada Dao ilusi. Serangan itu mengandung ilusi yang dapat mempengaruhi jiwa serta serangan jiwa ofensif. Weng gelombang-gelombang, weng gelombang-gelombang. Riak muncul di permukaan kolam hijau, yang kemudian berubah menjadi ombak. Jelas bahwa serangan jiwa Jilan memiliki efek tertentu padanya. Tangan langit iblis, Jiu Wuji meraung saat dia menggunakan kesempatan ini untuk menyerang. Tangan hitam pekat raksasa memanggil api hitam dan menghantam area tertentu di dekat tepi kolam dengan kekuatan yang cukup untuk menghancurkan langit dan bumi. Tangan besar langit iblis berbenturan dengan riak air hijau di kolam. Dalam situasi normal, meskipun kekuatan teknik rahasia Dao iblis Jiu Wuji dekat dengan milik kaisar, itu tidak akan mampu menembus pertahanan kolam. Namun, pada saat ini, kolam hijau tersebut dipengaruhi oleh ilusi dan serangan jiwa dari mata bintang ungu, jadi itu hanya bisa menggunakan paling banyak 50% dari kekuatannya. Bam, 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 bo. Jiu Wuji mengedarkan kekuatan iblis dan wilayahnya secara maksimal dan akhirnya mendorong tangan langit iblisnya ke bawah beberapa meter. Pada saat yang sama, elit keluarga Ji dan Istana Sembilan Kegelapan semuanya menyerang kolam hijau. Penghancuran bintang, wajah Jilan memerah saat dia mengatupkan giginya dan mengedarkan teknik garis darah Sol Dao sepenuhnya. Akhirnya, dengan upaya gabungan dari semua orang, mereka berhasil mendorong riak air ke bawah 1 meter, tetapi hanya di area di mana tangan langit iblis menyerang. Beberapa teratai langit air hijau terungkap. Adapun akar giok salju daging spiritual, mereka berada di kedalaman kolam, jadi mereka akan lebih sulit didapat. Namun, semua orang masih terkejut dengan hal itu. Ayo tangkap mereka! Kedua kekuatan berhasil memeras dua elit yang lebih tua yang menggunakan cambuk, yang mencoba mendapatkan teratai langit air hijau. Namun, mereka tidak lebih mudah diperoleh daripada akar giok salju daging spiritual. Meskipun roh air ditekan, riak sesekali akan mengalir di permukaan kolam dan mendorong para ahli menjauh. Salah satu elit yang lebih tua dengan cambuk tersedot oleh pusaran air. Riak-riak di kolam nyaris tidak tertekan, mereka terus berfluktuasi. Semburan air atau pusaran air raksasa sesekali akan muncul sesekali.
Sekitar 10 napas kemudian, upaya gabungan keluarga Ji dan Istana 9 Kegelapan berhasil mengambil teratai langit air hijau yang tidak lengkap. Mereka kehilangan beberapa kelopak dan daun dalam prosesnya. Aku tidak bisa menahannya lebih lama lagi. Wajah Jiu Wuji memerah, dan Truyuannya dalam kondisi setengah terbakar. Tangannya dari langit iblis dan wilayah iblisnya menunjukkan tanda-tanda menjadi tidak stabil. Aku juga tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Mata Jilan bergetar, dan keringat dingin muncul di dahinya. Pergilah. Pada saat terakhir, elit yang lebih tua dari keluarga Ji berhasil mengambil beberapa kelopak teratai langit air hijau, sementara beberapa anggota Istana 9 Kegelapan berhasil mengambil biji teratai. Gelombang badai yang sangat besar terbentuk di kolam hijau. Jiu Wuji dan Jilan dikirim terbang. Darah bocor dari mulut Jilan, sementara sepasang sayap iblis yang menyala mengembun di punggung Jiu Wuji dan menstabilkannya. Tidak buruk, senyuman terbentuk di mulut Zhao Feng saat dia mengagumi pertunjukan itu. Upaya gabungan dari Istana 9 Kegelapan dan keluarga Ji hampir tidak berhasil mendapatkan 1,5 teratai langit air hijau. Mereka berhasil. Nan Gongseng tidak menyembunyikan keserakahan di matanya. Tidak baik, semuanya, hati-hati terhadap duo iblis berambut ungu. Jiu Wuji tiba-tiba teringat sesuatu dan ekspresinya berubah secara dramatis. Duo iblis berambut ungu dikenal karena menjarah, dan mereka mungkin mulai menjarah di sini juga. Mungkin karena duo iblis berambut ungu belum menjarah untuk sementara waktu, dan karena mereka telah memberi mereka pemikiran, duo itu untuk sementara dilupakan oleh kedua pemimpin. Sialan, Jilan juga mengingatnya dan menyadari bahwa dia telah ditipu oleh duo tersebut. Tidak peduli bagaimana penampilan seseorang berubah, sikap dan karakteristik mereka tetap sama. Sekarang adalah kesempatan yang sangat bagus. Jilan dan Jiu Wuji telah diterbangkan dan keduanya terluka. Mengapa duo iblis berambut ungu tidak mencuri dari mereka? Nan Gongseng menjilat bibirnya tanpa sadar, seolah-olah dia sedang bersemangat. Itu hanya 1,5 teratai langit air hijau. Sebuah suara menghina datang dari pemuda berambut ungu muda. Pada saat yang sama, sebuah tangan dengan lembut menepuk bahu Nan Gongseng, menghentikannya untuk menyerang. Mereka tidak menyerang. Kapan sikap mereka berubah? Jiu Wuji dan Jilan saling memandang dan menghela napas. Mereka merasa tidak percaya. Di samping kolam, Zhao Feng dan Nan Gongseng hanya berdiri di sana tanpa menyerang. Jika duo iblis berambut ungu ingin menyerang, tidak ada yang bisa menghentikan mereka sekarang. Namun, dari nada Zhao Feng, sepertinya mereka tidak menginginkan hanya 1,5 teratai langit air hijau. Oke, giliran kita sekarang. Tatapan Zhao Feng mengamati kekuatan yang sedikit lelah dari Istana 9 Kegelapan dan keluarga Ji. Mendengar itu, hati Jilan dan Jiu Wuji bergetar. Kedua kekuatan itu tertegun saat mereka menatap pemuda berambut ungu yang tenang itu. Metode apa yang akan digunakan duo iblis rambut ungu untuk mendapatkan teratai langit air hijau? Semua orang terkejut, dan juga penuh harap. Zhao Feng mengambil langkah maju, dan busur petir ungu melintas di matanya saat rambutnya tertiup angin. Dunia ilusi ungu tampak terbentuk di mata kirinya. Hanya dengan satu langkah, garis keturunan Jilan mulai bergetar. Pon Yao Spirit, serahkan setengah dari teratai langit air hijau dan akar giok salju daging spiritual, dan aku akan membiarkanmu hidup. Suara yang mendominasi dan dingin bergema di seluruh dimensi jiwa. Mereka dari Istana 9 Kegelapan dan keluarga Ji saling memandang. Ekspresi Jiu Wuji dan Jilan sangat aneh. Metode Zhao Feng adalah mengancam roh kolam. Bab 838 jumlah yang sangat besar. Pon Yao Spirit, serahkan setengah dari teratai langit air hijau dan akar giok salju daging spiritual, dan aku akan membiarkanmu hidup. Ancaman kuat Zhao Feng mengejutkan semua orang yang hadir. Kekuatan gabungan Jiu Wuji dan Jilan hampir tidak berhasil mendapatkan 1,5 teratai langit air hijau, dan sekarang Zhao Feng hanya meminta setengah dari semua teratai dan akar teratai. Jumlah totalnya setidaknya beberapa ratus. Begitu kata-katanya selesai, gelombang air melonjak dari kolam, menunjukkan kemarahan dan penghinaan dari roh Yao. HMPH, Zhao Feng mencibir dingin saat dia membuka garis keturunan mata kirinya, dan busur ungu cahaya ilahi keluar. Kekuatan garis keturunan mata jiwa yang menakutkan dan kental berubah menjadi lonjakan energi mental dan menembus ke dalam kolam hijau. Saat lonjakan ini muncul, para jenius dan elit yang hadir semuanya merasakan sakit yang membakar dan tekanan besar, dan ini hanyalah gelombang kejut yang tersisa.
Mata bintang ungu Jilan mulai bergetar dengan gelisah, dan kekuatan garis keturunan mata jiwanya ditekan. Bahkan elit yang lebih tua seperti Jiu Wuji mulai merasa dingin dan gelisah. Arg, sebuah pekikan datang dari kolam hijau. Ledakan, ledakan, ledakan. Lonjakan energi mental berisi kilat dan guntur, yang mulai meledak saat menembus jiwa Yao Spirit seperti kesengsaraan yang turun dari langit. Sekarang Zhao Feng dapat menggunakan sebagian dari maksud kaisar, dia dapat menggunakan sejumlah kecil petir kesengsaraan dewa. Selain itu, jiwanya telah dimurnikan oleh petir kesengsaraan dewa, jadi bahkan ketika dia menggunakan serangan normal seperti lonjakan energi mental, itu berisi kekuatan dan hukum petir kesengsaraan dewa. Weng gelombang-gelombang bam! Riak di kolam hijau menjadi lebih besar saat jeritan di dimensi jiwa terus berlanjut. Hanya satu lonjakan energi mental yang kental yang melukai kesadaran roh Yao. Perhatikan saat aku menghancurkan kesadaranmu. Zhao Feng meraung. Dia sudah melihat melalui roh Yao dari kolam. Roh Yao sangat kuat, karena bagaimana itu terbentuk. Setelah bertahun-tahun berada di lingkungan yang indah ini, akhirnya ia membentuk kesadarannya sendiri, dan kolam ini adalah tubuhnya. Namun, dibandingkan dengan kekuatan mentahnya, roh Yao tidak tahu bagaimana memperkuat jiwanya. Yang dilakukannya hanyalah duduk di sana setiap hari. Dalam hal kekuatan mentah, roh Yao ini sebanding dengan seorang kaisar, tetapi bahkan tidak dapat meninggalkan area kolam ini. Meskipun jiwanya sebanding dengan kaisar dalam hal ukuran, kualitas, teknik, dan kekuatan sebenarnya bahkan tidak pada tingkat raja yang berspesialisasi dalam dao jiwa. Oleh karena itu, lonjakan energi mental sederhana Zhao Feng sudah melukai kesadaran roh Yao. Wind Lightning Eye Flame transparan mulai terbentuk di mata kiri Zhao Feng. Ini adalah gerakan membunuh yang kuat, elemen dari Wind Lightning Eye Flame melawan kolam Yao Spirit dengan sempurna. Sungguh api mata jiwa yang menakutkan. Jilan bisa merasakan betapa menakutkannya Wind Lightning Eye Flame. Raja yang normal akan segera terbunuh olehnya, dan jiwa mereka akan dihancurkan, memberi mereka kesempatan untuk bangkit kembali. Zhao Feng yakin bahwa pukulan ini bisa sangat melukai kesadaran roh Yao. Jika itu berjalan dengan baik, itu bahkan bisa menghancurkan kesadarannya. Air di kolam mulai bergetar, seolah-olah menunjukkan ketakutan pada kolam Yao Spirit. Tidak peduli seberapa kuat aspek fisiknya karena mereka tidak dapat melakukan apapun terhadap nyala api jiwa Zhao Feng. Tuanku, ampuni aku, seorang dewi hijau yang memancarkan aura air yang kuat mulai terbentuk di tengah kolam. Para jenius dan elit di dekatnya semuanya merasa tidak bisa bernapas. Tuanku, saya akan memberikan teratai langit air hijau dan akar giok daging spiritual kepada Anda. Dewi air hijau tampak sangat simpatik. Adegan ini membuat Jiu Wuji, Jilan, dan teman-temannya tercengang. Mereka melakukan semua yang mereka bisa dan hanya mendapatkan 1/2 teratai, sementara Zhao Feng benar-benar berhasil memaksa kolam Yao Spirit untuk memberinya semua teratai dan akar. Kumpulkan rampasan perang. Mata kiri Zhao Feng tertuju pada Dewi Air Hijau yang dibentuk oleh kolam hijau. Dia berhasil mendapatkannya dengan mudah. Nan Gongseng linglung dan tidak percaya apa yang sedang terjadi. Perintah Zhao Feng mengguncang dia kembali ke kenyataan, dan dia dengan cepat pergi untuk mengumpulkan teratai langit air hijau dan akar giok salju daging spiritual. Dengan kilatan abu-abu perak, seekor kucing kecil mendarat di kolam dan mulai mengumpulkan teratai langit air hijau dan akar giok salju daging spiritual. Zhao Feng tidak melakukan apapun. Dia hanya berdiri di sana, dan kilatan dingin biru es muncul di matanya yang membuat Dewi Air Hijau itu merasa seperti tersegel dalam es. Bam, bam, bam. Nan Gongseng dan kucing kecil pencuri dengan cepat mulai mengumpulkan harta rampasan perang dari kolam hijau. Jiu Wuji dan teman-temannya di dekatnya linglung dan dipenuhi dengan kecemburuan. Keengganan mereka hampir membuat mereka gila. Ada sejumlah besar teratai langit air hijau di kolam, belum lagi akarnya. Beberapa saat kemudian, setengah dari teratai langit air hijau dan akar giok salju daging spiritual dikumpulkan oleh Nan Gongseng dan kucing kecil pencuri. Tidak apa-apa, Zhao Feng melambaikan tangannya dan menghentikan Nan Gongseng dan kucing kecil pencuri itu. Dia tahu bahwa teratai langit air hijau dan akar giok salju daging spiritual berkaitan dengan pondasi Yao Spirit kolam. Karena itu sesuai dengan perintahnya, Zhao Feng bersedia membiarkannya hidup. Setelah mengatur rampasan perang, mereka menghitung jumlah teratai langit air hijau dan akar giok salju daging spiritual yang telah mereka pilih, dan jumlahnya sekitar 700. Zhao Feng, semua ini milikmu.
Nan Gongseng hanya mengambil 10 teratai langit air hijau dan beberapa akar giok salju daging spiritual. Pada kenyataannya, di tingkat Nan Gongseng, hanya sejumlah kecil teratai langit air hijau yang akan efektif. Apapun setelah jumlah itu hanya akan sia-sia. Ketika seseorang mencapai alam cahaya mistik atau alam demigod, mereka tidak lagi hanya membutuhkan sumber daya dalam jumlah besar, mereka juga membutuhkan sumber daya berkualitas tinggi. Demikian pula, jika sumber daya tidak memiliki kualitas yang cukup tinggi, seseorang tidak akan dapat menjadi kaisar bahkan jika mereka memiliki banyak sumber daya. Banyak teratai langit air hijau ini dapat menciptakan sekelompok raja alam dewa kekosongan di dunia luar. Zhao Feng punya rencananya sendiri. Teratai langit air hijau dibagi menjadi kelopak, daun, buah, dan biji, yang membantu niat jiwa, tubuh fisik, dan memiliki kemampuan penyembuhan. Itu adalah harta tak tertandingi bagi siapapun di bawah alam dewa kekosongan. Zhao Feng dapat menggunakan beberapa untuk mengkonsolidasikan kultivasinya dan selanjutnya membangkitkan maksud kaisar. Adapun akar giok salju daging spiritual, mereka memiliki banyak kegunaan. Senyum tipis muncul di wajah Zhao Feng. Akar giok salju daging spiritual dapat menciptakan tubuh yang kuat, mereka bukan hanya tubuh fana yang terbuat dari daging dan darah, dan Zhao Feng memiliki teknik 10.000 pikiran ilahi, yang memungkinkannya untuk membagi pikirannya menjadi pikiran yang tak terhitung jumlahnya. Selama dia memiliki cukup sumber daya, dia bisa membuat sekumpulan tubuh akar giok, yang kemudian bisa dia kendalikan dengan teknik 10.000 pikiran ilahi. Dia bisa menggunakannya untuk memancing musuh, atau dia bisa menggunakannya sebagai pembom bunuh diri, dan dalam beberapa situasi, dia bahkan bisa mentransfer jiwanya di antara tubuh yang berbeda. Tahap terakhir adalah berubah menjadi 100 juta. Tubuh fisiknya hanya akan menjadi tempat tinggal sementara jiwanya tetap abadi. Tentu saja, ini hanya pemikiran yang dimiliki Zhao Feng setelah mendapatkan akar giok salju daging spiritual. Dia pergi keluar kota. Duo iblis berambut ungu, apakah kamu tidak takut tanganmu akan menjadi panas setelah mengambil begitu banyak sumber daya untuk dirimu sendiri? Tatapan Jiu Wuji tidak bagus. Para jenius dan elit dari keluarga Ji dan Istana 9 Kegelapan memiliki mata merah atau hijau saat mereka menatap Zhao Feng. Bagaimana mereka bisa rela melihat Zhao Feng mengambil sejumlah besar sumber daya sendirian? Hanya satu teratai langit air hijau atau akar giok salju daging spiritual yang akan menjadi harta tak tertandingi di dunia luar, apalagi tumpukan raksasa yang baru saja diperoleh Zhao Feng. Apa, kamu ingin melepaskan kami? Senyuman lucu terbentuk di wajah Zhao Feng. Semua orang membeku. Zhao Feng mengatakan dengan tepat apa yang mereka pikirkan. Jenius atau elit manapun akan berpikir untuk mencuri beberapa teratai setelah melihat jumlah yang diperoleh keduanya. Namun, Jiu Wuji dan teman-temannya sangat waspada terhadap kekuatan demonik duo berambut ungu. Jika mereka bertarung, mereka pasti tidak akan bisa menahan duo iblis berambut ungu. Lebih buruk lagi, jika Zhao Feng menggunakan kekuatan aslinya, kemungkinan besar kedua kekuatan mereka akan mengalami kerugian besar, dan mereka bahkan tidak mengetahuinya. Poin terpenting adalah mereka bahkan tidak tahu metode Zhao Feng atau kekuatan penuh. Pemuda berambut ungu dalam penglihatan mereka tersenyum. Dia seperti lautan tanpa batas, tidak ada yang tahu seberapa dalam dia. Kita akan bertemu lagi nanti. Zhao Feng dan Nan Gongseng melaju ke kejauhan di bawah lapisan perak dan ungu. Konyol, nada main-mainnya membuat Jiu Wuji hampir meledak. Mengapa ada begitu banyak teratai langit air hijau yang compang camping dan akar giok salju daging spiritual di sini? Seorang jenius tiba-tiba berseru. Tempat di mana Zhao Feng baru saja berdiri dipenuhi dengan potongan-potongan teratai langit air hijau yang compang camping atau rusak atau akar giok salju daging spiritual yang layu dan busuk. Secara keseluruhan, mereka di bawah standar. Cepat, para jenius yang hadir langsung mulai memperebutkan mereka, dan kekacauan pecah di antara dua kekuatan. Hanya ada beberapa lusin yang di bawah standar yang tertinggal. Setelah semua diambil, ekspresi Jiu Wuji muram saat dia berbicara dengan gigi terkatup. Zhao Feng sialan itu pasti melakukannya dengan sengaja. Zhao Feng telah memperoleh sejumlah besar teratai dan akar teratai yang tak tertandingi, tetapi dia meninggalkan banyak teratai di bawah standar untuk diperebutkan. Ini seperti orang kaya yang meninggalkan sisa makanan untuk diperebutkan oleh para pengemis. Mereka adalah beberapa pengganggu. Cahaya iblis melintas di sekitar tubuh Jiu Wuji. Dia akan menjadi gila.
Hahaha, Zhao Feng dan Nan Gongsheng tertawa terbahak-bahak saat mereka terbang di bawah lapisan perak dan ungu. 4 jam kemudian, keduanya menemukan gua tersembunyi dan mengeluarkan teratai langit air hijau. Zhao Feng, dengan teratai langit air hijau ini, saya akan dapat menerobos ke tahap akhir alam Dewa Void segera. Nan Gongsheng sangat percaya diri. Baik, Zhao Feng mengeluarkan biji teratai dan memasukkannya ke dalam mulutnya saat dia mengedarkan 10.000 pikiran ilahi dan mulai mengkonsolidasikan maksud kaisar yang baru saja bangkit kembali belum lama ini. Bab 839 Keputusan Nan Gongsheng. Green Water Sky Lotus memiliki banyak kemampuan. Kelopak, daun, buah, dan bijinya berguna bahkan bagi Raja Alam Dewa Kekosongan. Zhao Feng pertama kali mengeluarkan benih untuk mengkonsolidasikan jiwanya. Kelopak, biji, dan daun teratai langit air hijau semuanya memiliki kemampuan untuk membersihkan dan memurnikan. Benih itu dapat memurnikan jiwa, dan Zhao Feng telah menyerap sejumlah besar energi dari batu penekan jiwa, yang dianggap sebagai bantuan luar, dan memiliki beberapa kelemahan. Zhao Feng sekarang menggunakan biji teratai untuk mengkonsolidasikan jiwanya dan menyingkirkan kelemahan itu. Akan sempurna jika saya mendapatkan teratai langit air hijau ini lebih awal. Zhao Feng tidak bisa membantu tetapi menghela nafas saat dia menggigit kelopak bunga, yang mengeluarkan aura menyegarkan di tubuhnya. Selain dari kemampuan membersihkannya, kelopaknya dapat meningkatkan keberadaan seseorang dan menyingkirkan racun dan luka tersembunyi. Setengah hari kemudian, Zhao Feng menggunakan satu teratai langit air hijau, dan energinya terisi kembali sepenuhnya. Dia merasa sedikit menyesal, jika dia bisa mendapatkan teratai langit air hijau sebelumnya, budidaya dan kekuatannya akan dapat meningkat di setiap aspek. Namun, sekarang kekuatan jiwa Zhao Feng telah melampaui tingkat raja, benih hanya bisa mengkonsolidasikannya sedikit, tidak meningkatkan kekuatannya. Di sisi lain, kultivasi dan kekuatan jiwa Nan Gongsheng naik sedikit setelah menggunakan teratai langit air hijau. Nan Gongsheng hendak menerobos ke tahap akhir alam Dewa Kekosongan. Zhao Feng di dekatnya melindunginya. Nan Gongsheng akan mencapai tahap akhir alam Dewa Void kira-kira 3 hari kemudian. Zhao Feng menarik kembali pandangannya dan memutuskan untuk meningkatkan kekuatannya juga sebelum memasuki kedalaman istana Xieyang. Zhao Feng merobek beberapa kelopak dan memakannya. Kelopak ini dapat meningkatkan status keberadaannya sedikit, tetapi mereka tidak dapat benar-benar membantu puncak tubuh petir suci tingkat keempat. Ini terutama karena keadaan keberadaan Zhao Feng sudah memiliki dasar yang kuat yang melampaui Raja Realem Dewa Kekosongan yang normal. Namun, dia tidak menyerah. Dia terus memakan kelopak bunga satu demi satu, yang melepaskan aura jernih dan murni yang akan terus membersihkan tubuhnya. Efek 1 atau 2 kelopak mungkin rata-rata, tapi bagaimana dengan lusinan atau bahkan ratusan? Orang harus tahu bahwa setiap Green Water Sky Lotus memiliki hampir 20 kelopak. Pada titik tertentu, kuantitas adalah kualitasnya sendiri. 2 hari kemudian, Zhao Feng telah menggunakan total 200 kelopak, dan kulitnya selembut bayi. Warnanya putih dan cukup lembut untuk membuat wanita cemburu. Zhao Feng menutup matanya saat lapisan air dan kilat mengelilingi tubuhnya. Pada titik waktu tertentu, tulang Zhao Feng mulai retak, dan cahaya keemasan samar terpancar dari simbol biru keperakan di kulitnya. Anehnya, tulang dan tubuh Zhao Feng langsung menjadi lebih besar, dan dia sekarang mirip dengan raksasa biru keemasan kecil. Dia sekarang jauh lebih besar dari manusia normal. Riak petir biru keemasan samar muncul di sekitar Zhao Feng. Ledakan, ledakan. Saat ini, gua di sekitar Zhao Feng runtuh dan hanya menyisakan tumpukan batu hitam hangus kecil di sekitarnya. Sungguh tubuh yang kuat. Di sisi lain, Nan Gongsheng yang akan menerobos, merasakan tubuh dan darahnya bergetar saat tekanan kuat turun padanya. Untungnya, mereka telah menjaga jarak tertentu. Tubuh dan daging Zhao Feng mulai berkontraksi. Dia bisa berubah menjadi ukuran anak berusia 9 tahun, tapi penampilan aslinya tidak akan berubah. Lapisan emas dan biru samar mulai menjadi lebih cerah, dan hampir terwujud sebagai penghalang yang terbentuk di sekitar tubuh Zhao Feng. Tubuh petir suci tingkat 5, kegembiraan dan kegembiraan muncul di wajah Zhao Feng. Beberapa waktu yang lalu, demigod anak yang dihidupkan kembali hanya berhasil mencapai tingkat 5 awal dari tubuh suci kun emas bahkan dengan bantuan sumber daya dalam jumlah besar. Dia hanya tingkat kecil lebih tinggi dari tingkat Zhao Feng saat ini, tetapi tubuh petir suci kun emas Zhao Feng lebih maju dan memiliki lebih banyak potensi.
Keyakinan Zhao Feng meningkat secara dramatis setelah mencapai tingkat kelima dari tubuh petir suci kun emas. Bahkan tanpa menggunakan yuan sejati atau garis keturunan matanya, dia akan mampu menekan Raja Realem Void God yang normal dengan kekuatan fisik murni. Namun, tubuh petir suci tidak hanya memberinya kekuatan, itu juga memberinya pertahanan yang kuat, konstitusi, dan kecepatan pemulihan. Dapat dikatakan bahwa tingkat kelima dari tubuh petir suci sebanding dengan tahap awal dari tubuh abadi. Tanpa kekuatan yang cukup, dia pada dasarnya kebal. 4 jam kemudian, gelombang kekuatan luar biasa muncul di sekitar area yang sama dan menyebabkan seberkas cahaya perak dan ungu mengalir di udara. Aura jahat langsung menyebabkan surga bumi Yuan Qi di dekatnya melambat, dan bahkan arai terlarang dewa di dekatnya mulai bergetar. Zhao Feng menampakkan ekspresi aneh. Bukan karena Nan Gongsheng menerobos, tetapi karena pemandangan setelah ia menerobos. Orang harus tahu bahwa Istana Xie yang memiliki hukum yang kuat yang menekan semua jenis energi, tetapi Nan Gongsheng menerobos benar-benar membuat arai terlarang Tuhan merasakan sesuatu. Ini membuat Zhao Feng merenung. Keberhasilan. Rambut ungu Nan Gongsheng menjadi lebih jahat, dan bulan sabit berwarna ungu dan darah di dahinya menjadi lebih cerah. Setiap tarikan dan hembusan napasnya sepertinya memancarkan kekuatan tertinggi yang bisa membuat yuan sejati yang normal hancur. Zhao Feng terkejut dengan apa yang dilihatnya. Kristal Dewa Jahat telah bergabung ke dalam domain spasial Nan Gongsheng dengan sempurna, dan bahkan bergabung ke dalam dasar dimensi yuan sejatinya. Kekuatan spasial Nan Gongsheng sekarang menjadi satu dengan kekuatan Kristal Dewa Jahat. Pada saat ini, Nan Gongsheng lebih kuat dari Jiu Wuji dari Istana 9 Kegelapan. Bahkan Zhao Feng tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkannya tanpa menggunakan garis keturunan mata kirinya dan maksud kaisar. Nan Gongsheng, selamat. Kekuatan Anda cukup bagi Anda untuk berada di 20 teratas peringkat jenius agung Gan Imperial. Zhao Feng tersenyum saat dia memberi selamat. Kekuatan Nan Gongsheng hanya berada di sekitar peringkat 100 dari peringkat Imperial Genius ketika ia memasuki dimensi ilusi ilahi. Aku mencapai tahap akhir dari alam Dewa Void jauh lebih awal dari yang kupikirkan. Semua ini karena Kristal Dewa Jahat dan saudara bela diri muda Zhao. Petik 2. Nan Gongsheng tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit rumit ketika tatapannya tertuju pada Zhao Feng. Jika dia tidak bertemu Zhao Feng, dia tidak akan menemukan keberuntungan seperti itu atau terus menjadi lebih kuat. Zhao Feng menggelengkan kepalanya. Ketika dia pertama kali memasuki dimensi ilusi ilahi, dia membutuhkan kelompok hanya untuk bertahan hidup, tapi untungnya, dia bertemu Nan Gongsheng dan menggunakan kekuatan tingkat raja dan teknik angkasa yang terakhir untuk bertahan hidup. Sampai tingkat tertentu, dapat dikatakan bahwa Zhao Feng mengizinkan Nan Gongsheng untuk mencapai hasil yang sekarang, tetapi Nan Gongsheng melakukan hal yang sama untuk Zhao Feng. Mereka adalah duo yang sempurna. Sekarang, baik Zhao Feng dan Nan Gongsheng memiliki kemampuan untuk bersolo karir jika mereka mau. Tubuh petir suci Zhao Feng telah menembus tingkat keempat, jadi dia tidak memiliki kelemahan dan tidak lagi membutuhkan perlindungan Nan Gongsheng. Zhao Feng, saya bisa merasakan sumber kekuatan dari kedalaman Istana Xie yang memanggil saya. Nan Gongsheng ragu-ragu sebelum akhirnya berbicara. Mendengar itu, sebuah cahaya melintas di mata Zhao Feng. Kristal Dewa Jahat kemungkinan besar telah dibentuk oleh Dewa Kuno Xie yang untuk menstabilkan penghancuran naga ular hitam. Namun, tidak peduli seberapa kuat segel itu menjadi lebih lemah setelah bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Zhao Feng dan Nan Gongsheng mengambil kristal Dewa Jahat hanya memindahkan sedikit ke depan yang tak terhindarkan. Nan Gongsheng, meskipun kamu sudah mulai bergabung dengan kekuatan kristal Dewa Jahat, sikapmu belum berubah. Jika Anda mengikuti pemanggilan ini, Anda mungkin menjadi jauh lebih kuat, tetapi bahayanya hampir tak terbayangkan. Mungkin pada akhirnya, semua ini tidak akan menghasilkan apa-apa, Zhao Feng memperingatkan. Pemanggilan itu kemungkinan besar ditinggalkan oleh kekuatan Dewa Kuno Xie yang atau sesuatu yang terkait. Nan Gongsheng punya dua pilihan sekarang. Salah satunya adalah tidak melakukan apa-apa. Dengan bantuan kristal Dewa Jahat, potensi Nan Gongsheng telah meningkat secara dramatis, dan dia tidak perlu khawatir tentang apapun sebelum mencapai alam ilahi surgawi. Masa depannya saat ini mungkin tidak lebih lemah dari demigod Kun Yun di puncaknya. Yang kedua adalah mengikuti pemanggilan, tapi bahaya yang terlibat tak terbayangkan. Bagaimanapun, kristal Dewa Jahat adalah kekuatan yang dimiliki oleh dewa, dan tempat ini adalah Istana Dewa.
Kekuatan dewa bukanlah sesuatu yang bisa dipikirkan oleh manusia. Lebih jauh, Xie Yang adalah dewa yang jahat. Dia bukan orang yang baik. Nan Gongsheng menarik napas dalam saat ekspresinya terus berubah. Keputusan yang dia buat selanjutnya akan mengubah hidupnya. Kenyataannya, Nan Gongsheng sudah sangat beruntung karena kristal dewa jahat tidak mengubah sikapnya, dan Zhao Feng telah membantunya dalam hal itu. Dalam hati Nan Gongsheng, Zhao Feng adalah gunung yang tidak bisa dilampaui. Junior Martial Brother Zhao, kamu menciptakan keajaiban saat selamat dari pengejaran kematian, dan kamu bahkan menghidupkan kembali demigod Kun Yun. Jika Anda mau membantu saya, bantu saya sampai akhir. Nan Gongsheng membungkuk kepada Zhao Feng dengan rasa terima kasih dan harapan. Anda membuat keputusan. Kekuatan fisik yang kuat muncul dari tubuh Zhao Feng dan menghentikan Nan Gongsheng untuk membungkuk. Naluri memberitahu saya bahwa pemanggilan dapat membuat saya mencapai puncak kehidupan dan bahkan mungkin menyentuh wilayah dewa. Nan Gongsheng menarik napas dalam-dalam saat keinginan kuat untuk kekuasaan muncul di matanya. Domain para dewa. Bahkan Zhao Feng sedikit tersentuh. Baiklah, ini pilihanmu. Saya akan membantu Anda. Zhao Feng setuju. Pada kenyataannya, dia lebih memikirkannya daripada Nan Gongsheng. Jika dia mengikuti pemanggilan Nan Gongsheng, dia mungkin bisa menemukan beberapa rahasia tentang domain dewa di kedalaman istana Xie Yang. Di luar istana Xie Yang, Zeze, ini menjadi lebih menarik. Naga ular penghancuran hitam berputar di udara dan mulai bergumam pada dirinya sendiri, wilayah para dewa bukanlah sesuatu yang bisa dipikirkan semut ini. Namun, dari dua bocah itu, satu bergabung dengan kristal dewa jahat, dan yang lainnya menghidupkan kembali seorang demigod. Mereka tidak bisa diremehkan. Bab 840 membingungkan. Zhao Feng dan Nan Gongsheng yang baru maju mengkonsolidasikan fondasi mereka selama setengah hari sebelum menjelajah menuju kedalaman istana Xie Yang. Karena mereka menggunakan 3 hari untuk menerobos, mereka mungkin berada di belakang para jenius dan elit lainnya. Lapisan perak dan ungu yang kuat menutupi keduanya saat mereka bergerak di udara dengan kecepatan yang menakjubkan. Duo ini menghadapi banyak godaan di sepanjang jalan. Banyak hal normal di dalam istana dewa jarang terjadi di dunia luar. Beberapa barang adalah hal yang hanya bisa mereka impikan. Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak berani tinggal untuk harta biasa apapun. Duo ini hanya akan mengambil harta paling berharga. Setengah hari kemudian, keduanya memasuki kedalaman istana Xie Yang. Sekelompok besar bangunan megah mulai terlihat. Mereka dihubungkan dengan jalan setapak atau jembatan, dan kebanyakan berwarna gelap. Ungu tua dan merah tua merupakan mayoritas. Di tengah-tengah bangunan ini adalah menara kristal ungu yang menjulang ke langit, itu terbentuk dari batu giok ungu yang tak terhitung jumlahnya. Tekanan yang luar biasa bisa dirasakan dari menara kristal ungu bahkan dari jauh. Yuan sejati dari beberapa orang luar di dekatnya mulai bergetar. Mereka tidak berani melawan menara kristal ungu atau tekanan akan meningkat. Seorang pria tampan berbaju besi meludahkan seteguk darah saat wajahnya memutih. Tuan Ki muda, jangan melawan kekuatan menara kristal ungu, seorang tetua berjanggut di dekatnya berseru. Laki-laki tampan berbaju besi dan yang lebih tua sama-sama telah mencapai alam dewa kekosongan. Yang pertama adalah Raja Tingkat Domain. Kelompok ini berasal dari istana Grand Duke Qi, yang terletak di salah satu dari 18 provinsi dinasti Agung Ganlord. Menara kristal ungu itu mungkin terkait dengan inti istana Xie Yang. Setiap batu kristal ungu yang menyusunnya setidaknya sebanding dengan kristal dewa di bawah standar. Jenggot itu tertegun. Tetua ini adalah raja setengah langkah dari istana Grand Duke Qi, tetapi setelah memasuki dimensi ilusi ilahi, dan istana Xie Yang khususnya, dia akhirnya berhasil menerobos ke alam dewa kekosongan. Sebagian besar elit yang memasuki dimensi ilusi ilahi telah membuat semacam terobosan. Bagaimanapun, mereka yang bisa masuk adalah elit dari generasi yang lebih tua dan jenius yang tak tertandingi dari generasi muda. Kami sudah berada di belakang Sky Suspension Palace dan para imperial. Tuan Ki muda meminum setetes cairan berharga yang dia peroleh di istana Xie Yang, dan lukanya mulai sembuh dengan cepat. Kulitnya bahkan menjadi lebih halus dari sebelumnya. Para elit istana Grand Duke Qi mengatur ulang diri mereka sendiri sebelum dengan hati-hati mengintai lebih jauh. Semua pasukan di istana Xie Yang telah menemui bahaya. Meskipun bahaya ini mungkin sangat normal untuk istana Xie Yang, mereka sangat mematikan bagi orang luar.
Misalnya, ujung tanaman beracun atau genangan air kotor acak di tanah dapat membunuh raja setengah langkah dan bahkan raja sejati. Oleh karena itu, semua kekuatan waspada dan berhati-hati saat mereka maju. Tepat pada saat ini, dua sosok yang diselimuti cahaya ungu dan perak mencapai kedalaman istana. Duo iblis berambut ungu, orang-orang dari istana Grand Duke Qi meraung saat mereka mengungkapkan ekspresi kebencian dan kepanikan. Niat membunuh langsung muncul di wajah Tuan Muda Qi dan tetua berjanggut saat mereka memancarkan kekuatan luar biasa dan menyerang. Pencuri, menurutmu kemana kamu akan pergi? Yang Sirki yang mengenakan baju besi meraung saat dia memimpin dengan kebencian dan kemarahan. Dengan kilatan warna perak dan ungu, Zhao Feng dan Nan Gongsheng mendarat di paviliun dengan ekspresi bingung. Duo iblis berambut ungu, kamu menjarah dan menyergap istana Grand Duke Qi dan membunuh dua murid kami. Bagaimana Anda akan membayarnya? Kata sesepuh berjanggut dengan nada yang dalam. Menjarah, penyergapan. Zhao Feng dan Nan Gongsheng saling memandang dengan bingung. Meskipun mereka telah mencuri dari banyak kekuatan, mereka tidak ingat penjarahan dari istana Grand Duke Qi, dan setelah memasuki istana Xie Yang, Zhao Feng dan Nan Gongsheng tidak mencuri apapun dari siapapun. Tidak peduli seberapa kuat mereka tidak ingin menyinggung setiap kekuatan di sini. Pada saat ini, laki-laki berbaju besi dan tua berjanggut menyerbu dari dua sisi. Bintang langit yang mempesona, laki-laki berbaju zirah mengeluarkan tombak yang dipegangnya, dan bintang-bintang tampak meledak di langit. Aura yang menusuk tulang memenuhi udara. Dorongan sederhana ini mengandung kekuatan spasial yang dingin dan berat. Dalam hal kekuatan, Tuan Qi muda berbaju besi ini dekat dengan Jiu Wuji. Dia telah menjadi jauh lebih kuat di dimensi ilusi ilahi. Trik-trik kecil. Seorang pemuda berambut ungu berbaju hitam bentrok dengan Tuan Muda Qi dengan kilatan cahaya ungu dan perak. Domain spasial ungu dan perak yang hampir terwujud terbentuk dan melepaskan kekuatan jahat yang dapat mengubah ekspresi bahkan kaisar. Dua sosok dan dimensi spasial bentrok di udara. Tidak baik, Muda Sirki berseru saat dorongannya diliputi oleh kekuatan jahat. Pedang spasial ungu dan perak menebas. Weng gelombang-gelombang ding, ding, ding. Sirki muda terpaksa mundur saat cahaya berbintang di sekelilingnya memudar. Goresan juga tertinggal di baju besinya. Jika bukan karena armor hampir kelas surga yang melindunginya, dia akan kehilangan lapisan kulit, jika dia selamat sama sekali. Pada saat yang sama, pertarungan antara Zhao Feng dan sesepuh berjanggut juga berakhir. Brengsek, Zhao Feng melontarkan pukulan sederhana dan melepaskan sinar biru keemasan cemerlang yang berkilauan dengan busur petir. Perasaan berat memenuhi udara, seolah-olah ada gunung besar yang turun. Arg, penatua berjanggut yang baru saja mencapai alam Void God berteriak saat kekuatan megahnya hancur, dan dia jatuh seperti layang-layang yang rusak. Seluruh tubuhnya hangus hitam. Hanya dalam satu pukulan, Zhao Feng melukai penatua berjanggut itu dengan parah hanya dengan tubuh petir suci. Raja setengah langkah yang tiba dari istana Grand Duke Qi menarik napas dingin saat wajah mereka menjadi pucat. Hanya dalam satu pertukaran, Tuan Muda Qi dan tetua berjanggut dikalahkan. Secara khusus, tetua berjanggut Void God Realm terluka oleh pemuda berambut ungu Great Origin Core Realm. Istana Grand Duke Qi, jika Anda tidak memberi kami penjelasan yang baik, jangan pernah berpikir untuk pergi dari sini hidup-hidup. Nan Gongsheng mencibir dingin. Duo itu bingung dengan tindakan istana Grand Duke Qi. Duo iblis berambut ungu, ada bahaya besar di depan kita dan kita semua berada di kapal yang sama, tapi kalian berdua belum berubah dan masih menyerang manusia. Penatua berjanggut itu duduk dari tanah dan berkata dengan nada sedih. Menyerang? Kapan kita menyerang? Nan Gongsheng bertanya. Zhao Feng berdiri di samping dengan alis berkerut saat dia mulai berpikir. Jangan mencoba menipu kami. 2 hari lalu, saat kami mencoba mendapatkan air embun langit, kalian berdua menyergap kami. Kalian berdua pencuri, aku akan bisa mengenali kamu bahkan jika kamu berubah menjadi debu. Petik 2. Mereka yang berasal dari istana Grand Duke Qi sangat marah. Mereka semua yakin duo iblis berambut ungu telah menyerang mereka. HMPH, duo iblis berambut ungu, kamu tidak hanya menyerang 1 atau 2 kekuatan. Kami akan menyingkirkan kalian berdua begitu semua orang tiba. Orang-orang ini marah dan penuh kebencian, tetapi mereka tidak berani menyerang. Zhao Feng dan Nan Gongsheng saling memandang dan merasa ada yang tidak beres. Duo iblis berambut ungu, mati. Hampir 10 sosok muncul di jalan tidak jauh.
Pemimpinnya adalah dua raja, yang satu adalah seorang pemuda berjubah hitam dan yang lainnya adalah seorang gadis cantik dengan rambut biru. Itu keluarga Jiang. Ini Jiang Chen dan kecantikan nomor satu dari keluarga Jiang, Jiang Feixue. Mereka yang berasal dari istana Grand Duke Qi mengungkapkan ekspresi gembira. Zhao Feng dan Nan Gongsheng pernah bertengkar dengan keluarga Jiang sebelumnya, jadi bisa dikatakan bahwa mereka sudah akrab satu sama lain. Namun, kecantikan nomor satu yang telah dicuri Zhao Feng sekarang adalah seorang raja. Ketika rencana awal mereka gagal, keluarga Jiang memutuskan untuk menyerah membunuh dua iblis berambut ungu. Lagi pula, semua orang terancam oleh penghancuran ular penghancuran hitam, jadi mereka semua berada di perahu yang sama sekarang. Dua iblis berambut ungu, Jiang Feixue berambut biru menggigit bibirnya. Anda mengambil esensi ibu air saya sebelumnya, dan Anda menyergap keluarga Jiang setelah datang ke istana Xieyang, membunuh dan melumpuhkan dua dari mereka dan mencuri 5 air berat mistik yang akhirnya berhasil kami dapatkan. Zhao Feng, Nan Gongsheng, kami akan menyingkirkan kalian bajingan sebelum kami menghadapi bahaya naga ular penghancur hitam. Jiang Chen terbang dari sisi lain dan penjepit menyerang duo itu. Zhao Feng dan Nan Gongsheng masih bingung. Keduanya tidak menimbulkan masalah setelah memasuki istana Xieyang. Bagaimanapun, semua orang telah terancam oleh naga ular hitam, dan Zhao Feng masih tahu pentingnya kebaikan yang lebih besar. Kami akan mundur sekarang. Zhao Feng dan Nan Gongsheng sama-sama merasakan sesuatu. Suara mendesing, suara mendesing. Duo ini dengan cepat mundur di bawah lapisan perak dan ungu. Kembali ke sini, Jiang Chen, Jiang Feixue, dan Sirki muda yang berlapis baja mencoba menghentikan mereka. Cahaya ungu perak yang jahat memenuhi udara. Pada saat yang sama, kekuatan fisik yang mendominasi hancur seperti gunung Tai dan membuat darah semua orang bergemuruh. Ledakan, ledakan, ledakan. Ketiga raja semuanya didorong mundur. Darah menetes dari mulut Jiang Feixue, dia baru saja mencapai alam Void God, dan wajahnya menjadi pucat putih. Kekuatan duo iblis rambut ungu menjadi semakin besar. Kedua kekuatan itu tertegun. Duo iblis itu sepertinya menahan diri lebih awal. Mata tetua berjanggut yang terluka parah itu berbinar saat ekspresinya menjadi serius. Suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing. Beberapa saat kemudian, 10 atau 20 sosok terbang dari gedung seberang. Istana suspensi langit, mereka dari keluarga Jiang dan istana Grand Duke Qi dipenuhi dengan kegembiraan, tetapi bala bantuan ini terlambat satu langkah. Duo iblis berambut ungu sudah menghilang seperti hantu. Kita terlambat. Duo iblis berambut ungu sepertinya telah merasakan kita dan pergi lebih awal. 3 raja jenius dari Sky Suspension Palace, Xuan Yuanwen, senior martial brother Zhuge, dan wanita berjubah aprikot, berjalan. Mata ketiga raja ini semuanya dingin. HMPH, duo iblis berambut ungu sepertinya berpikir mereka hidup terlalu lama. Meski tidak berhasil, mereka bahkan berani menyergap Sky Suspension Palace. Wajah wanita berjubah aprikot itu dingin. Jangan khawatir, aku akan membunuh duo iblis itu sendiri. Niat membunuh dan kemarahan muncul di wajah elegan Xuan Yuanwen untuk pertama kalinya. Cahaya ilahi sepertinya keluar dari matanya, dan itu memiliki kemampuan untuk mengiris ruang dan memotong semua maksud. Niat ini tampaknya lebih kuat dari maksud kaisar normal. Ekspresi orang-orang dari keluarga Jiang dan istana Grand Duke Qi dipenuhi dengan keterkejutan, sementara mereka yang dari istana suspensi langit tidak terkejut. Jika bukan karena fakta bahwa junior martial brother Xuan Yuan memutuskan untuk menekan dirinya sendiri, dia akan menjadi kaisar sebelum dia memasuki dimensi ilusi ilahi, kata senior martial brother Zhuge dengan tenang, dan mereka dari keluarga Jiang dan Grand Istana Duke Qi mengungkapkan ekspresi gembira. Dengan Xuan Yuanwen yang begitu kuat, akan sangat mudah untuk berurusan dengan duo iblis berambut ungu.